Halo, perkenalkan nama saya Kalingga Titon dari Teknik Geodesi dan Geomatika Institut Teknologi Bandung. Di sini saya mengikuti lomba Kompas dengan mengambil subtema kebijakan publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan dalam judul saya, yaitu peta potensi kesesuaian daerah pemasangan pembangkit listrik tenaga surya serta analisis dampaknya terhadap kebutuhan energi pada Kabupaten Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart yang telah saya jalankan untuk membuat peta tadi. Di sini saya membutuhkan beberapa data, yaitu Lansa 8 all liters yang akan diambil band 2, band 3, band 4, band 5, dan band 10. Terus kepadatan penduduk kecamatan di Ponorogo, terus pusat kota Ponorogo, terus di sini ada radiasi matahari dan harga listrik seperti itu. Untuk lebih detailnya akan dijelaskan tahap-tahapannya di slide berikutnya. Untuk membuat peta kita ada beberapa yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu mengklasifikasi keterbukaan lahan. Untuk klasifikasi keterbukaan lahan kita menggunakan GE sebagai caranya, yaitu yang pertama kita gunakan script GE, terus kita menggunakan training sample, terus habis itu kita bisa mendapatkan hasil klasifikasi keterbukaan lahan. Di sini kita menggunakan teknik klasifikasi terbimbing, yaitu metodenya SVM seperti itu. Selanjutnya masih dengan menggunakan Google Earth Engine, di mana kita menghitung nilai NDVI yang hijau ini dan LST yang merah kuning biru ini seperti itu. Dan ini ada scriptnya seperti itu. Terus kita download ketiga data tadi untuk diolah selanjutnya. Ketiga data yang kita olah sebelumnya dalam format raster, tapi selanjutnya kita mencoba mengolah kepadatan penduduk dan pusat kota. Ini adalah jenis data vektor seperti itu. Di sini ada analisis yang untuk pusat kota digunakan analisis buffer, jadi mengidentifikasi dengan jarak 10 km, 20 km, dan lebih dari 20 km seperti itu. Dan kita menggunakan analisis buffer. Terus untuk kepadatan penduduk kita cukup pakai kalkulator field, di mana kita punya data jumlah penduduk dan luas SAP-nya. Terus kita bisa membaginya sehingga mendapatkan kepadatan penduduk dengan kalkulator field seperti itu. Semua data yang telah kita dapatkan tadi kita scoring dengan nilai-nilai scoring, ada tabelnya yang saya jelaskan di analisis. Yang untuk kalkulator raster ini digunakan untuk data-data raster tadi kayak keterbukaan lahan, NDVI, dan LST. Dan untuk kalkulator field kita gunakan untuk kepadatan penduduk dan jarak ke pusat kota seperti itu. Selanjutnya ada pemilihan daerah yang sesuai. Tadi data-data raster kita jadikan vektor terlebih dahulu. Setelah kita dapat data vektor semuanya dari parameternya, terus kita intersect menjadi satu. Terus dari sana kita hitung menggunakan kalkulator field, di mana kita jumlah setiap skor yang ada di tiap parameternya seperti itu, sehingga nanti akan didapat daerah-daerah yang sesuai di mana saja. Ini merupakan peta kesesuaian, di mana kita bisa lihat bahwa warna kuning ini melambangkan tidak sesuai, warna oranye ini sesuai, dan merah ini sangat sesuai. Warna sangat sesuai ini yang akan kita gunakan untuk analisis selanjutnya. Analisis selanjutnya adalah kita menghitung energi pada daerah yang paling sesuai tadi. Caranya gimana? Kita select atribut, di mana kita hanya menggunakan daerah-daerah yang paling sesuai. Terus setelah itu kita intersect dengan suhu, sehingga data suhu atau data LST menjadi satu atributnya dengan daerah sesuai. Terus baru kita kalkulator field dengan rumus untuk menghitung energi seperti itu. Ini adalah peta persebarannya untuk energi yang dihasilkan dari setiap PLTS. Di sini saya juga mencantumkan grafik, di mana grafik ini menunjukkan bahwa kebutuhan energi di Ponorogo bisa terpenuhi hanya dengan menggunakan 2% dari seluruh potensi yang ada sebenarnya seperti itu. Untuk uang yang dihasilkan dari setiap PLTS ketika energinya ada gitu, kita menggunakan fitur kalkulator field. Cukup data atribut tadi dikali energi yang dihasilkan dikalikan dengan harga listrik yang ada seperti itu, dan nanti akan muncul berapa estimasi uang yang dihasilkan di setiap PLTS ketika itu dibangun seperti itu. Itu saja akan saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih telah melihat video saya, dan mari mengusahakan untuk Indonesia yang berdikari energi yang bersih.